Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Bayangkan, dua astronot Amerika Serikat, yaitu Sunita Williams dan Barry Wilmore. Mereka terdampar di stasiun luar angkasa internasional. Selama 9,5 bulan mereka hidup jauh dari keluarga, sangat sepi, tempatnya yang sangat sempit, dan sumber daya yang terbatas. Dan tentu juga selalu penuh dengan bahaya. Namun mereka terus bertahan dengan harapan bahwa suatu hari kelak mereka akan dijemput dan akan dibawa kembali ke bumi. Dan itulah yang terjadi. Mereka dijemput. Kisah ini menggambarkan kondisi kita saat ini. Kita hidup di dunia yang bukan seperti yang Tuhan rencanakan pada awalnya. Dunia ini penuh dengan kesusahan, penderitaan, ketidakadilan, dan kesulitan. Namun seperti para astronot itu, kita juga menantikan saat di mana kita akan dijemput. Bukan oleh pesawat luar angkasa, tetapi oleh Yesus sendiri yang akan membawa kita ke dunia yang lebih baik, dunia yang penuh damai, dan dunia yang penuh dengan keadilan. Khususnya, kita akan berkumpul kembali dengan keluarga sorgawi kita. Survive-lah, bertahanlah, tabahlah, tekunlah berkarya senantiasa di dalam melakukan yang terbaik. Nah, saudara, sementara kita menunggu berakhirnya penderitaan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap setia di dalam iman, beribadah kepada Allah, dan menolak segala bentuk penyembahan berhala. Baik berupa materi, ambisi duniawi, maupun hal-hal keduniawian, kesenangan yang sia-sia yang akan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus juga katakan bahwa sama pentingnya juga, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu berarti jika kita mengasihi sesama, kita tidak bisa tinggal diam ketika kita melihat ketidakadilan, seperti yang dinyatakan dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Kita dipanggil untuk berbuat keadilan, mencintai kasih setia, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, hiduplah adil dan belalah keadilan untuk sesama kita. Saudara, hal yang kedua ini sangat tidak mudah. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Tetapi Tuhan katakan, belalah orang yang lemah dan anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang miskin. Luputkanlah orang yang lemah dan orang yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berpangku tangan melihat penderitaan di sekitar kita. Kita harus menjadi agen cinta, kasih, dan keadilan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, kita tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi sesama dan tidak mengusahakan kebaikan dalam hidup sesama kita. Seperti para astronot yang tidak bisa menentukan kapan mereka akan dijemput, tetapi tetap menjalankan tugas mereka dengan baik, kita pun tidak tahu
kapan Yesus akan datang kembali. Namun kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan kasih dan keadilan, menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Dan saudara, nantinya saat jemputan Yesus itu tiba, kita akan bersuka cita karena kita telah hidup sama seperti Yesus, sama seperti Allah yang hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan ini, tetapi yang senantiasa peduli kepada sesama. Itu keren.